Hal yang terpikirkan olehku adalah bagaimana caranya aku bisa lulus kuliah, terus aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Nah, dan Oke, halo guys, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang aku lagi ada di Indonesia nih, udah sampai di Indonesia. Dan banyak dari teman-teman nih yang tanya, langkah selanjutnya apa sih? Udah sampai di Indonesia. Oke, aku akan menceritakan nih langkah selanjutnya akan aku lakukan. Tapi sebelum aku menceritakan tentang hal tersebut, aku mau jawab 3 pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman tanyakan nih dari dulu ya. Ini yang pertama itu ada dari Henry Hermawan, IG-nya @siorangpintar. Dari sekian banyak video yang diupload, story awal kenapa bisa di Jepang magang dan lainnya nggak diceritain, Oke, jadi iya sih, kenapa aku dari awal belum menceritakan tentang story awal aku kenapa aku bisa magang di Jepang. Oke, jadi singkat ceritanya pada saat aku kuliah, aku mengajar di English course namanya English Miracle. Jadi di situ aku mengajar anak SD SMP, dan di English Miracle itu ada kursus bahasa Jepang juga. Nah, jadi kan setiap hari mau gak mau tuh aku bertemu dengan teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang. Terus setiap hari juga aku bertemu sama Sensei Denny sama Sensei Resi, dan dari situlah mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, kenapa belajar bahasa Jepang? Terus mau kemana nanti abis belajar bahasa Jepang? Dan dari situlah mengetahui yang namanya program magang ke Jepang. Di semester 7 itu kan aku udah mulai berpikir nih, pada saat aku udah lulus kuliah itu, aku mau kemana nih selanjutnya? Kerja kah? Usaha kah? Dan sekalipun kerja harus di mana nih? Dan yang pastinya kita menginginkan gaji yang besar. Jadi pada saat itu, hal yang terpikirkan olehku adalah bagaimana caranya aku bisa lulus kuliah, terus aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Nah, dari situlah aku mulai terpikirkan nih, kenapa enggak aku mengikuti program magang ke Jepang. Oke, nah dari situlah mulai ada pemikiran untuk pergi magang ke Jepang. Karena aku sudah mulai tertarik dari beberapa hal cerita, dan ada beberapa alasan nih kenapa aku pengen magang ke Jepang pada akhirnya. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa Jepang ini merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia. Nah, jadi secara tidak langsung kita akan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang yang pastinya memiliki tingkat kualitas yang lebih baik daripada di Indonesia. Yang kedua, kita ketahui bahwa gaji di Jepang itu lebih besar dari di Indonesia. Jadi ya itulah salah satu yang bisa membuat aku menjadi tertarik juga nih untuk pergi magang ke Jepang untuk mendapatkan gaji yang lebih besar daripada aku bekerja di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kenapa aku ingin magang ke Jepang, yaitu karena dari dulu tuh aku suka banget sama yang namanya anime, yaitu anime Naruto. Dari aku zaman SD, SMP, SMA itu aku tonton di filmnya, dan aku banyak sekali motivasi-motivasi yang bisa aku dapatkan dari film tersebut, sampai aku menjadikan moto hidup aku yang pernah dikatakan oleh Naruto, yaitu stand by what I said, yang pernah dikatakan Naruto. Jadi aku tuh akan berpegang teguh terhadap apa yang aku katakan, dan aku tuh akan memperjuangkan apa yang telah menjadi hal yang ingin aku capai. Nah, dari alasan-alasan tersebutlah aku memutuskan untuk mengikuti program magang ke Jepang, dan mulailah aku berdiskusi dengan Sensei Denny untuk mengikuti kelas bahasa Jepang. Jadi pada saat itu aku udah di semester 7, dan aku udah mulai berhenti juga mengajar bahasa Inggris karena sibuk skripsi. Dan pada saat itu juga aku memutuskan untuk belajar bahasa Jepang di LPK Miracle ini, dan sekarang tuh berganti nama LPK Miracle Course ini menjadi LPK KNI, yaitu Kocin Makmur Indonesia. Singkat ceritanya, pada situ tuh aku coba masuk kelas bahasa Jepang bersama Sensei Denny, dan aku belajar 2 minggu, dan di situ aku udah belajar hiragana, katakana, dan dasar-dasar pola kalimat yang ada di buku. Jadi pada saat aku belajar bahasa Jepang, di situ kan kita mendapatkan informasi-informasi nih. Jadi kita pada saat kita masuk di kursus bahasa Jepang Sensei Denny, kita akan dimasukkan di grup WhatsApp yang dimana di situ teman-teman calon peserta magang ke Jepang. Nah, jadi di situ kita akan mendapatkan informasi-informasi pekerjaan dari Jepang.
Jadi nanti kita akan dapat nih di grup WhatsApp itu, oh ini dicari nih pemagang Jepang, pria usia sekian sampai sekian, minimal lulusan SMA, pekerjaannya seperti ini, gaji per jamnya seperti ini. Jadi nanti di situ Sensei Denny akan mendeskripsikan jenis pekerjaan, kerjanya di mana, terus apa tuh namanya itu persyaratannya apa aja secara detail kan istilahnya tuh. Nah jadi pada saat teman-teman memasuki LPK KMI Cianjur, teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi pekerjaan yang dimana kita bisa apply pekerjaan tersebut, kita bisa melamar pekerjaan tersebut. Dan aku mencoba salah satu pekerjaan magang di Jepang yaitu plastic molding. Itu pertama kalinya. Pada awalnya sih aku tidak berharap untuk lulus ya, karena ini baru benar-benar awal aku tes magang di Jepang. Jadi ya udahlah, sensei aku pengen coba belajar dulu aja nih untuk memperlancar bahasa Jepang aku dan untuk mendapatkan pengalaman bagaimana sih tes magang buat ke Jepang itu. Dan alhamdulillah setelah melalui berbagai macam tes fisik, tes bahasa Jepang, terus tes medical check up dan lain sebagainya, aku lolos dan akhirnya aku berangkatlah ke Jepang di bulan Februari tahun 2019. Ya seperti itu sih. Oke, pertanyaan keduanya yaitu dari Silvianita. Cuti kuliah buat magang ke Jepang kira-kira worth it gak ya? Oke, ini menarik sih kalau kata aku. Jadi di sini kan tergantung sih menurut aku, tujuannya itu teman-teman untuk magang ke Jepang itu untuk apa gitu loh istilahnya. Itu cuma untuk gaya-gayaan kah, untuk mencari pengalaman kah, atau misalkan untuk mencari nafkah. Nah jadi kita harus memikirkan dulu mindsetnya bahwa untuk pergi magang ke Jepang itu butuh waktu, effort waktu dan tenaga dan juga uang juga yang tidak sedikit. Jadi kan teman-teman pada saat magang ke Jepang itu teman-teman harus mengeluarkan banyak uang juga. Selain untuk membayarnya ke SO, teman-teman juga harus mempersiapkan uang lain-lain seperti misalkan nanti pada saat pendidikan, teman-teman pada saat nanti harus medical check up dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus memikirkan hal seperti itu. Pada saat teman-teman sedang kuliah, bila teman-teman ada di semester akhir nih, misalkan di semester 6, 7, 8, aku saranin teman-teman untuk tidak berhenti kuliah, tapi teman-teman bisa mengusahakan sambil kuliah, sambil membereskan kuliah, teman-teman sambil mengikuti kelas program magang ke Jepang di LPK misalkan ya istilahnya. Jadi yang seperti yang saya lakukan, sembari saya kuliah, saya mengikuti kelas bahasa Jepang dan alhamdulillah pasnya itu pada saat saya wisuda itu bulan Desember tahun 2018, tahun depannya di bulan Februari saya berangkat ke Jepang. Alhamdulillah gitu ya istilahnya itu. Jadi nggak ada yang namanya masa menunggu. Apalagi waktu itu aku ingat pada saat 8 Februari aku baru dapat ijazah S1 dan tanggal 18 Februarinya itu aku udah harus berangkat ke Jepang gitu loh. Jadi momennya ya istilahnya itu tepat gitu kan. Jadi teman-teman jangan sampai berhenti kuliah, ikut kelas magang di Jepang, dan istilahnya itu disitu kan teman-teman akan spend waktu lebih banyak tuh istilahnya tuh. Disitu teman-teman bisa sampai menunggu 1 tahun 2 tahun. Saran juga sih buat teman-teman yang lagi kerja juga, jangan sampai memutuskan kontrak kerjanya itu untuk pergi ke Jepang. Jadi kalau bisa teman-teman sambil kerja sambil belajar bahasa Jepang. Terkecuali teman-teman sudah dapat kontrak kerja, sudah terpilih dan dinyatakan akan berangkat ke Jepang, nah baru teman-teman memutuskan kontrak kerja yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa memutuskan untuk pergi ke Jepang karena sudah pasti nih teman-teman pasti akan pergi ke Jepang. Jangan sampai teman-teman belum dipastikan untuk pergi ke Jepang tapi teman-teman sudah memutuskan kontrak kerja di Indonesia dan teman-teman memutuskan juga untuk tidak melanjutkan kuliah. Jadi sayang gitu loh, karena program magang ke Jepang ini memerlukan waktu yang tidak sedikit juga, butuh waktu yang agak panjang gitu. Oke, ya pertanyaan yang ketiga nih dari Rizal Muhammad nih dari YouTube nih di komentar. Kalau dari Mas rencananya habis dari Jepang bisnis kah? Oke, jadi aku ada rencana nih ingin menjalankan sebuah bisnis juga nih setelah pulang ke Indonesia. Tapi sebelum hal tersebut saya lakukan, ada hal-hal yang ingin saya capai juga nih teman-teman. Dan ini masih aku rahasiakan sih, pokoknya nanti next video mudah-mudahan aku bisa menceritakan, aku share juga apa yang akan aku lakukan setelah magang dari Jepang ini sebelum benar-benar aku membangun sebuah usaha. Jadi ya tunggu deh buat teman-teman. Oke guys, jadi itulah beberapa pertanyaan yang bisa aku jawab. 3 dulu ya guys, nanti teman-teman nih kalau misalkan mau ada yang ditanyakan juga boleh nih tanya di kolom komentar nih ya. Insya Allah aku bakal jawab semampu aku dan aku akan berusaha untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam magang ke Jepang. Dan next stepnya itu untuk magang ke Jepang seperti apa, dan setelah pulang dari Jepang itu harus bagaimana. Insya Allah aku akan coba share yang aku punya, yang telah aku jalankan. Oke guys, jadi itulah beberapa sharing dari pengalamanku
mengenai aku bisa magang ke Jepang, dan saat ini aku udah pulang dari Jepang ke Indonesia. Aku juga mau sharing nanti setelah dari Jepang apa yang akan aku lakukan. Mudah-mudahan di next videonya udah bisa aku buat ya guys ya. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh di like dan di subscribe juga ya. Mudah-mudahan semua video yang aku buat ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you in my next video guys. Let's invest, let's travel. Bye.